Di provinsi yang paling tinggi terkait dengan konfirmasi positif COVID-nya. Ya. Hari ini pun secara global Jawa Timur yang tertinggi 429, dan untuk Lamongan ada 6 yang positif. Ya. Ini tentunya kita harus tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkhusus terkait dengan 3T tersebut. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan testing pada masyarakat? Berarti 9 Pak ya, tambah yang. Kalau kita melihat masyarakat kita yang sudah sembuh 7, ya. Ada gejala-gejala COVID, meninggal 1, langsung di rumah sakit. Sampaikan untuk ke nakes atau puskesmas atau rumah sakit setempat untuk laksanakan testing rapid. Dulu 3. Ini tujuannya agar kita bisa melaksanakan tracing untuk bisa meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Ya. Waktunya kapan, di mana lokasinya, kontak eratnya siapa, pelaksanaan tracing itu dilaksanakan untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19. Baru kemudian kita treatment. Ada obat yang disampaikan yang diberikan bantuan oleh Bapak Kapolda, obat Lindua. Ya. Ini diyakini bisa mengurangi dan menambah atau bahkan ada bisa beberapa orang yang sembuh setelah mengkonsumsi Lindua. Di beberapa tempat sudah ada kesaksiannya. Ya. Ini perlu kita berikan juga kepada masyarakat kita, masyarakat yang terdampak COVID-19. Di beberapa tempat sudah kita kirim, baru saja tadi sore di Glaga, ya. Kalau nanti berikan kepada masyarakat yang terdampak, pasien yang terdampak, yang terkonfirmasi, maksudnya pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Dan jangan sampai nanti tidak tahu bagaimana cara minumnya. Ya, nanti kita tanya lagi. Sekali minum 4, diminum 3 kali sehari, kemudian selama 6 hari. Jadi total yang diberikan itu 72 butir untuk satu orangnya. Tadi sudah kita berikan, dan juga kemarin untuk di dekat juga sudah kita berikan, juga di ruang-ruang isolasi juga sudah kita berikan untuk obat Lindua ini. Dan juga kita telah memberikan perhatian juga kepada pasien terkonfirmasi, baik itu yang ada di isolasi maupun di rumah sakit COVID. Bentuk perhatian ini perlu kita berikan kepada masyarakat dan juga kepada warga yang terdampak, maksudnya keluarga yang terkena COVID-19 ini. Polres sudah menyiapkan, tolong para Kapolsek didata berapa masyarakat di kecamatannya yang masih dalam perawatan, baik itu di isolasi di Rusunawa ataupun di isolasi tempat-tempat lain, baik di rumah sakit COVID, di RSML ataupun di Babat. Ya. Tolong didata. Baru nanti silakan berapa jumlahnya, sampaikan di sini kita drop. Ya. Baru 3 tempat yang sudah menyampaikan. Tolong yang lain apabila masih ada yang masih belum mendapatkan, silakan untuk mengambil langsung ke Polres. Ya. Ya. Silakan, kita siapkan untuk sembako yang kita siapkan, dan juga obat Lindua juga kita siapkan. Silakan. Yang kedua, tolong juga rekan-rekan para Kapolsek, para Babin Kamtibmas
untuk lebih aktif lagi ke desa binaannya. Ya. Sering gitu, beberapa kali saya ke Polsek, itu para Babin Kamtibmas intensitas ke desanya itu bahkan cuma 2 sampai 3 kali dalam seminggu, bahkan ada yang cuma 1 kali. Jadi tolong ini menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kita intensifkan kehadiran para Babin Kamtibmas di desa binaannya. Kapolsek tolong mengontrol, dicek Babin Kamtibmas yang ada di desanya masing-masing, ya, yang organik maupun yang PKO. Nanti akan kita evaluasi, kira-kira kenapa kok cuma 2 kali, kenapa cuma 3 kali, apakah tempatnya yang berjauhan dengan tempat tinggalnya, atau ada faktor yang lain. Itu nanti kita evaluasi. Kita buat senyaman mungkin, kita buat yang paling enak, melaksanakan kerja dengan enak, tetapi juga penuh tanggung jawab, hasilnya pun bagus. Kita buat formula yang paling enak. Ya. Kalau intensitasnya ditingkatkan, karena dengan cara kita datang ke masyarakat itulah kita bisa mengetahui atau bisa menerapkan 3T tadi. Bagaimana kita mau melakukan testing kalau kita tidak tahu ada masyarakat yang ada indikasi terkena COVID. Jadi tolong para Babin Kamtibmas benar-benar meningkatkan kembali intensitas kehadirannya di desa binaannya. Ya. Dan juga selanjutnya, kalau para Babin Kamtibmas juga menghidupkan kembali kampung tangguh yang telah didirikan, tetap dibina, dimotivasi masyarakatnya, perangkatnya dimotivasi. Bahkan kemarin Pak Kapolda bisa sampai mengecek sampai ada nomor kontaknya. Ya. Nanti pun sebelum Pak Kapolda mengecek, pasti akan saya cek duluan nanti. Ya. Saya harapkan para Babin Kamtibmas bisa ngerti, bisa hafal, sudah hafal siapa yang menjadi koordinator di kampung tangguh tersebut. Karena semua sudah ada datanya. Di kita ada 77 kampung tangguh itu yang baru terdata. Saya harapkan kalau memang masih ada lagi yang mau dibuat kampung tangguhnya, silakan. Lebih banyak lebih bagus. Karena memang tujuannya kampung tangguh itu selain untuk kegiatan COVID juga untuk menekan angka kriminalitas dan juga sebagai sarana kita untuk bisa dekat kepada masyarakat. Ya. Silakan kamu tangguh di kelurahan lagi. Jangan sampai di situ sudah ada tulisannya kampung tangguh. Mudah-mudahan sudah lewat dari 1 Juli sudah nggak ada penilaian lagi, sudah langsung kosong. Ya. Tapi ada informasi Pak Bupati mau membuat perlombaan lagi tanggal 17 nanti, 17 Agustus. Akan dicek lagi, akan dilombakan lagi. Semoga ini benar-benar terwujud sehingga pelaksanaan kampung tangguh ini bisa benar-benar terwujud lagi, bisa bergerak lagi ke pelaksanaan kampung tangguh ini. Ya. Tempat lain sudah banyak, bahkan kemarin kita lihat yang desanya sedikit, yang lebih sedikit dari Lamongan, tingkat partisipasi dalam pembuatan kampung tangguhnya tinggi. Kita yang desanya 474 untuk di satu kelurahannya, ini baru 77. Saya harapkan ini perlu keaktifan lagi teman-teman Babin Kamtibmas untuk bisa meningkatkan kampung tangguh yang ada di
desanya masing-masing. Kalau memang berarti artinya masih ada 300 sekian, 390-an yang belum masuk dalam kampung tangguh. Ya, saya mengerti berbagai kendala, terutama terkait dengan jumlah personil, ya. Adanya PKO yang dari Polres juga mempengaruhi karena intensitas datangnya ke desa binaan juga kurang waktunya. Makanya nanti saya minta untuk para Kapolsek memberikan evaluasi, memberikan penilaian terhadap para Babin Kamtibmas yang ada di desanya masing-masing. Ya. Selain Kasubdimas nanti yang juga memformulir. Saya harapkan juga para Kapolsek untuk aktif mengevaluasi, mengecek keaktifan dari para Babin Kamtibmasnya. Kalau memang kosong dan tidak ada yang mendatangi, walaupun itu secara tertulis ada, tolong sampaikan secara real agar kita bisa mengambil langkah. Agar kami bisa mengambil langkah, kira-kira apakah perlu diganti atau di double, atau mungkin ditukar, ya. Atau nanti keaktifan dari para Kapolsek untuk mereka mengevaluasi para Babin Kamtibmasnya. Selanjutnya. Dalam waktu dekat ini, besok akan ada kegiatan Kerasakti, ya, syukuran Kerasakti, Ikatan Keluarga IKSPI Kerasakti. Ada 11 tempat yang dijadikan tempat berkumpulnya massa. Ini tolong rekan-rekan agar mengantisipasinya. Para Kapolsek ada 11 tempat. Yang pertama di Turi sama Pucuk, ini ngumpulnya di Turi. Kemudian Karanggeneng, ada 3 tempat Karanggeneng ini. Gunung Glogok, Sumberwudi, Sungai Lebak, sama Perijek Ngablak. Ya. Kemudian Sukotadi, Nyimbang, Bluluk, Sambeng, Laren, ada 11 tempat. Terakhir di Aula Kodim. Ya. Tolong ini menjadi perhatian kita bersama, karena baru saja kemarin hari malam minggu kemarin kejadian di Gedung Pring masih hangat, karena imbas sebelumnya di Sugio juga belum begitu clear, sehingga kemarin pun terjadi lagi di Gedung Pring. Nah, ini satu keadaan yang benar-benar membutuhkan kewaspadaan kita bersama, ya. Karena masih hangat-hangatnya lah yang kemarin. Tadi siang sudah ada kesepakatan antara dari Kerasakti dengan Polres. Dan hal-hal yang nanti rekan-rekan perlu pertegas lagi, bahwa pertama, dalam perjalanan ke lokasi tidak ada yang menggunakan pakaian atribut. Ya. Rekan-rekan, tolong nanti di lapangan aku sampaikan kepada ketua ranting masing-masing, tidak ada dalam perjalanan menuju ke lokasi yang menggunakan atribut perguruan. Ya. Semua menggunakan pakaian koko ataupun pakaian biasa, silakan. Tidak ada menggunakan pakaian atribut perguruan. Yang kedua, yang boleh menghadiri kegiatan itu hanya warga baru, warga angkatan 127.
pimpinannya kalau memang bukan masuk warga yang baru langsung disuruh balik. Ini untuk meminimalisir jumlah yang hadir. Yang ketiga, minimalisir terjadinya arah-arahan. Kalau memang perlu kita kawal. Dari tempat lokasi sampai ke tempat mereka bisa, silakan dikawal. Kemudian dalam pelaksanaannya, taati protokol kesehatan. Tetap penggunaan masker. Kalau pakai sendal jangan kelihatan jaga kaki. jarak. Jangan kelihatan kaki yang kalau pakai sendal. Cuci tangan. Jadi tiap tempat yang digunakan sebagai lokasi syukuran harus mematuhi 3 kegiatan tersebut. Ya. Cuci tangan, semuanya wajib pakai masker dan pelaksananya jaga jarak. Silakan dilihat di tempat masing-masing TKP-nya, ya. Kira-kira berapa orang yang bisa masuk di situ? Jangan sampai nanti terjadi kerumunan yang berdesak-desakan. Ya. Kemudian waktu juga kita batasi maksimal pukul 19.00. Karena ini malam minggu, rawan kalau semakin malam. Ya. Sampaikan pada ketua rantingnya masing-masing, pukul 19 harus sudah selesai. Dimulai dari pukul 16. Ya. Mulai pukul 16, kemudian selesainya pukul 19. Kemudian kegiatan di sana itu hanya kegiatan tasyakuran, ya, doa bersama. Kan tidak ada kegiatan lainnya, entah itu kegiatan latihan atau apa, tidak ada. Di situ hanya ada kegiatan tasyakuran, hanya berdoa. Ya. Penekanan saya, tolong rekan-rekan para Kapolsek sampaikan kepada rekan-rekan para anggota Babin dan anggotanya untuk selalu waspada dan juga jangan terprovokasi, ya. Mungkin dan juga sampaikan kepada warga yang baru, kalau dalam perjalanan mereka ada warga-warga yang lain ataupun perguruan silat yang lain, jangan juga mereka juga terpancing. Ya. Begitupun kita dalam pelaksanaan pengamanan, tekankan untuk humanisme. Cukup sudah yang kemarin kegiatan pengamanan di DPR. Ya. Ini sudah cukup menjadi pengalaman bagi kita bersama. Dan rekan-rekan, selain Kerasakti, ya, Kerasakti mungkin besok Kerasakti. Prota tadi sudah sampaikan, benar-benar dimengerti dan disampaikan kepada anggota, dipegang teguh. Lakukan pelaksanaan pengamanan dengan humanis, ya. Kedepankan tindakan humanisme, preventif, jangan sampai kita melaksanakan represif, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Kalau memang sudah cewas atau sudah ada tawuran, ya monggo silakan represif melakukan penangkapan, tapi selalu kita melaksanakan mengedepankan preventif, ya.
jaga benar-benar jangan sampai ada percikan-percikan perselisihan. Ini juga nanti menjadi tolak ukur kita pada saat mengamankan perguruan lainnya, PSHT. Ya. PSHT nanti pada bulan Agustus juga akan melaksanakan pelantikan warga barunya. Ya. Itu tak lebih besarnya lagi, itu lebih besar lagi. Makanya dengan adanya nanti Kerasakti ini, yang mungkin kalau dibandingkan jumlahnya bisa sepersekiannya dengan PSHT, itu menjadi tolak ukur kita dulu, ya. Semoga besok bisa kita laksanakan dengan baik, semua dengan komitmen tinggi, jangan sampai ada gesekan preventif yang kita utamakan, pencegahan, karena sedikit gesekan pasti imbasnya sampai kemana-mana. Mereka main media sosial sangat cepat sekali. Kejadian di satu titik itu bisa berimbas ke semua titik yang lainnya. Apalagi ini 11 titik dan berkumpulnya cukup banyak semua. Satu titik lengah, satu titik terjadi gesekan, saya yakin dengan begitu cepatnya akan berimbas ke titik-titik yang lainnya. Jadi benar-benar kalau rekan-rekan kasih arahan kepada anggotanya masing-masing. Ya. Tindakan preventif terus dilaksanakan, waspada selalu. Ini menjadi tolak ukur kita nanti pada saat pelaksanaan pengamanan BPSHT. Karena kalau BPSHT nanti lebih besar lagi. Saya harapkan bisa dua-duanya bisa kita lalui dengan aman. Ya. Akan bisa aman kalau kita bisa melaksanakan persiapan dengan baik. Ya, kita persiapkan dengan baik. Doktrin anggota sampaikan selalu waspada. Karena kemarin pengamanan di DPR kita sempat kecolongan. Ini perlu saya tekankan. Saya lihat banyak sekali ini yang jaga, tetapi lebih banyak saya lihatnya itu kalau dilihat dari video nggak tahu harus berbuat apa gitu loh. Dan yang ada sudah langsung kontrol semua. Ya. Ini saya menyampaikan terkait dengan kejadian di DPR ini menjadi evaluasi kita, ya. Banyak sekali Kapolsek sudah lengkap saya lihat kemarin itu hadir di kegiatan tersebut. Tapi kontrol terhadap anggota saya nilai kurang. Ya, saya nilai kurang. Tiba-tiba saja sudah langsung pada main keras, ya, reaktif semuanya. Tolong kejadian di DPR ini menjadi pelajaran berharga sekali bagi kita semuanya. Tahan emosi kita, ya, tahan emosi. Memang pada saat pengamanan itu panas dan kita sudah dipancing-pancing terus, terus. Tapi yang namanya kita pelayan, ya, pelindung, ya, kita harus terima. Ya itulah tugas kita. Tugas kita mengamankan objek. Tugas kita mengamankan yang demo. Ya. Ini samanya nanti, ya, sama nanti. Maksudnya untuk kegiatan besok ini juga
harus kita waspadai bersama, ya, kita waspadai bersama. Tugas kita mengamankan, ya. Sering saya sampaikan pada saat sebelum kegiatan pengamanan, kegiatan ini bukan atau tidak ada kaitannya sama kita. Pengamanan kemarin itu tidak ada kaitan sama kita. Saya nyampaikan ini karena pada kegiatan kemarin juga banyak sekali dari Polsek, ya. BKO 5 orang beserta Kapolseknya. Ya. Makanya perlu saya sampaikan di sini evaluasi terkait dengan kegiatan kemarin. Kita merangkap remnya semua. Untung kemarin sudah langsung di handle sama Pak Kapolres. Ya. Baru didorong-dorong, baru dilempar-lempar sudah emosi semuanya, sudah reaktif semuanya. Itu kelihatan sekali mukulnya, ngendangannya, ngeroyoknya, kelihatan sekali semuanya. Ya saya tahu, jaga seperti itu juga capek, panas, pasti emosi. Ya itu tugas kita memang. Dimaki-maki, mungkin juga ditendang, ada mungkin diludahi, ya itu bagian resiko. Tapi kita tidak boleh reaktif. Kita tidak boleh reaktif. Sabar. Itulah perlunya ada tim media di situ. Tim media yang selalu merekam, kemudian nanti pada saatnya kita putar, kita cek langsung kita ambil. Tapi kalau pada saat pelaksanaan pengamanan harus benar-benar untuk bisa menahan emosi kita. Karena saat ini sangat riskan sekali, sangat gampang sekali untuk bisa menggoreng permasalahan seperti ini. Kejadian Bangkalan kemarin itu, Pamekasan ya, jangan terulang. Itu juga PMI juga, PMI. Kemarin juga PMI. Hanya kemarin ditambah lagi dengan GMN, IMM, AMI, dan ada juga dari LSM-nya. Itu semakin lengkap mereka dan itu rentan sekali. Saya tegaskan lagi, tolong ingat tugas pokok kita dalam pelaksanaan pengamanan. Kita mengamankan objek dan juga mengamankan yang demo. Apapun yang terjadi, harus tahan. Harus tahan. Kalau saya bandingkan dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin di Jakarta, lebih nggak seberapanya. Ya. Dan kita waktu itu masih sempat untuk tetap bertahan. Lalu setelah ada kabar tahu untuk serang, baru kita ambil. Tapi kalau belum ada apa-apa, baru juga digesek-gesek, baru juga dilempar-lempar sandal, juga langsung reaktif itu. Kita yang rugi sendiri, ya, kita yang rugi sendiri. Untuk kemarin bisa langsung, untuk di lapangannya bisa didinginkan langsung, dan juga kita alhamdulillah bisa menghandle
terkait dengan pemberitaan maupun ekses selanjutnya. Bayangkan itu kemarin hanya lecet itu sudah mau laporan coba. Ya, juga laporan dipanjang lagi itu. Walaupun kita tahu belum tentu polisi atau kita yang ini, yang anggota kita yang melukai. Ya, tapi eksesnya panjang sekali. Tapi alhamdulillah, insya Allah bisa sampai saat ini bisa kita kendalikan. Ya. Walaupun kemarin sampai jam berapa itu malam, Satreskrim itu handle itu. Ya. Kalau benar-benar ini masa kalau kemarin ya masa mahasiswa paling kompak, sama halnya dengan silat, mereka paling kompak. Sedikit kejadian di satu titik yang lain masih bergerak. Sama halnya mahasiswa. Kemarin sempat tercetus itu pemberitaan yang sesuai fakta di lapangan, bergerak semua itu di Jawa Timur. Ya. Memang benar-benar harus kita double dengan emosinya kalau sama mahasiswa. Selanjutnya, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan, para Kapolsek, para anggota, para Babin Kapitmas, agar senantiasa membaca kembali SOP yang ada dalam pelaksanaan tugas. Ya. Mungkin kita sudah lama jadi polisi, itu menjadi hal yang biasa. Tapi kadang kita lalai. Bagaimana SOP-nya pada saat penjagaan? Harus berdua, tidak boleh. Ranking dua-duanya. Ini Pak Kapolres ya? Berjaga. Bagaimana SOP-nya dalam pelaksanaan penyidikan? Kalau benar-benar perhatikan lagi, dibaca lagi, dipelajari lagi. Bagaimana SOP-nya kalau menerima tersangka penyerahan dari warga? Cek, jangan main masuk-masukin aja. Ya. Cek kondisinya bagaimana. Rawan nggak ini? Rawan meninggal nggak? Lukanya bagaimana? Jangan cuek. Penyerahan warga sudah kondisinya parah, cuma divisum. Saya sampaikan ini untuk menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ya. Mungkin ada kalanya kita lupa, kita selalu mengingatkan. Ya. Kita selalu mengingatkan. Kejadian kemarin benar-benar menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ya. Bagaimana kita harus kembali lagi membuka-buka untuk bagaimana SOP-nya. Di tahanan bagaimana. Boleh tidak itu tahanan ada hal-hal yang bisa digunakan sebagai alat apapun itu, boleh apa tidak, kondisi tahanan, kondisi ruangan lain. Bahkan kemarin Pak Kapolda menyampaikan ada beberapa polsek yang waktu disidak
kayak waduh khusus sekali, dan itu terjadi ada di tempat kita. Ya, tolong rekan-rekan Kapolsek lihat tempatnya, itu tempat kita. Bagaimana bisa kerja kalau memang tempatnya amburadul seperti itu? Polsek sekarang minta ampun. Apa lagi kemarin itu? Ya beberapa polsek yang lain lah. Ya. Saya harapkan benar-benar diperbaiki semuanya. Tidak mesti harus harus membangun, tidak. Dirapikan aja kalau memang tidak mampu membangun, dirapikan. Bagi yang membangun, saya ucapkan terima kasih. Itu dedikasi. Ya banyak kita dapat privilege dari kantor kita, dari baju kita. Bentuk kecintaan kita ya membangun kantor kita. Ya, terima kasih, saya apresiasi benar terhadap kapolsek-kapolsek yang sudah membangun keuangannya, kantornya. Tolong bagi yang belum membangun dan masih kotor berantakan, tolong paling tidak dirapikan. Kalau memang tidak bisa membangun, rapikan aja cukup, rapikan. Bukan berantakan ini apa orang, waduh. Ya, begitu juga anggota. Buat nyaman tempat kerjanya, ya. Jangan cuek juga, jangan asal-asal. Lakukan, bersihkan sebisa yang kita lakukan. Kita kalau tempat nyaman itu kan enak, kita mau kantor itu juga enak kalau pas waktu bisa santai-santai. Nah, tapi kalau kantor baru sudah ampun ya, ngantor juga malas jadinya. Bisa-bisa di kantor cuma berapa jam sudah berangkat lagi, nggak tahu kemana. Ya, jadi saya minta tolong rekan-rekan Kapolsek perhatikan makonya, perhatikan kantornya. Kita di Polres ini sudah ya sedikit-sedikit, ya, cuma sedikit yang ya. Itu tadi kalau memang tidak bisa membangun, rapikan, udah. Rapikan, nggak bisa membangun. Jangan sudah gak bangun, berantakan. Ampun. Ya, itu. Nanti akan selalu kita laksanakan pengecekan, ya, untuk mako maupun keberadaan anggota akan kita selalu cek. Kita sudah bagi tugas. Jadi nanti hampir semua polsek mungkin dalam sebulan itu sudah kena semuanya. Kita bagi nanti. Saya, Bu Waka juga ada sendiri, nanti Pak Kapolsek, mungkin juga Pak Kapolsek nanti yang akan ini. Jadi kita ada 4 tim yang akan ngecek ke polsek dalam waktu bersamaan. Karena polsek kita 27, jadi paling tidak dalam 2 minggu itu sudah bisa semuanya dan kembali bisa muter lagi. Jadi nanti jangan bosan-bosan para Kapolsek, para anggota polsek, kalau selalu ada tamu dari kita. Ini bukan ya, ini adalah wujud perhatian kita bersama. Ya. Kita bareng-bareng membangun, kita bareng-bareng menjaga kantor kita. Siapa yang akan
menjaga kantor kita. Siapa yang akan bangun kantor kita kalau bukan kita? Gak akan mungkin orang-orang apalagi